Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Bapak ingin menyampaikan materi yaitu tentang pelajaran ke-7, beriman kepada malaikat Allah. Sebelum itu, alangkah baiknya kalian membaca doa sebelum belajar agar senantiasa dimudahkan selalu dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum itu kalian juga harus tahu tentang rukun iman. Rukun iman itu yaitu ada 6. Nah, yang pertama percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah percaya kepada malaikat yang nanti kita akan bahas materi yang Bapak sampaikan. Yang ketiga percaya kepada kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat percaya kepada Rasul Allah. Dan yang kelima percaya kepada hari kiamat. Yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Dari 6 rukun iman ini kalian harus meyakini dan harus imani, dan kalian harus ketahui rukun iman ini, terutama yaitu yang Bapak akan sampaikan materinya percaya kepada malaikat. Kemudian ada ayat tentang beriman kepada malaikat, bahwasanya di dalam kitab suci Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat manusia harus beriman kepada Allah dan juga malaikat-malaikat Allah dan juga kitab-kitabnya yaitu kitab suci Al-Quran serta rasul-rasulnya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kita harus meyakini dan harus mengimaninya yang terdapat di rukun iman. Kemudian di sini Bapak ingin menyampaikan makna beriman kepada malaikat Allah. Kalian harus ketahui maknanya apa saja. Makna beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang pertama nih, maknanya meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat dari kasat mata. Kita harus meyakini dan harus imani bahwasanya malaikat itu ada. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimaninya saja. Yang Allah ciptakan yaitu malaikat. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, dan diciptakan dari cahaya atau nur. Dan malaikat ini tidak makan dan tidak minum dan memiliki tugas-tugas yang sangat tertentu, terutama tugas-tugas dalam
yang dilakukan oleh manusia di dalam dunia ini. Kemudian di sini ada nama malaikat dan tugas malaikat. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk berupa malaikat itu sebenarnya ada banyak, tapi yang kita kenal, yang kita ketahui itu ada 10 malaikat. Yang pertama Jibril. Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya ngapain? Yaitu pembagi rezeki, pembagian rezeki kepada makhluk Allah, hambanya yang meminta melalui berdoa kepada Allah. Kemudian malaikat Israfil, peniup trompet. Yang keempat malaikat Israel, pencabut nyawa. Nah, jika kalian melihat ada seseorang yang udah sakaratul maut, maka malaikat Israel lah yang mencabut nyawa-nyawa seseorang ketika dalam keadaan sakaratul maut. Yang kelima, malaikat munkar. Malaikat munkar ini penanya keburukan. Ketika umat manusia melakukan keburukan, melakukan kejahatan, maka akan ditanya oleh malaikat munkar di akhirat. Kemudian malaikat nakir. Malaikat nakir ini yaitu tugasnya penanya kebaikan. Ketika kita umat manusia melakukan hal-hal kebaikan, menolong, membantu, memberi. Nah, malaikat nakir lah yang menanyakan dan mencatat hal-hal kebaikan kita di akhirat. Yang ketujuh yaitu malaikat raqib, yaitu pencatat amal baik. Sama seperti malaikat nakir, mencatat amal-amal kebaikan kita selama hidup di dunia. Yang kedelapan yaitu malaikat atid, mencatat amal buruk. Yang kesembilan yaitu malaikat malik, penjaga pintu neraka. Ayo, siapa yang mau masuk neraka? Auzubillahi min dzalik ya. Semoga kita semua senantiasa Allah masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan, itu penjaga pintu surga. Kalian juga harus ketahui ada 10 malaikat dan ada 10 tugas malaikat yang kalian pahami dan ketahui. Kemudian di sini ada sifat-sifat malaikat. Yang pertama selalu taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya malaikat ini sangat patuh dan taat. Apapun yang Allah suruh kepada malaikat, malaikat patuh dan taat kepada perintah Allah. Yang kedua selalu bertasbih pada Allah. Bahwasanya malaikat ini selalu menyebutkan nama-nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selalu bertasbih, menyebut asma Allah. Yang ketiga selalu bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu tidak berjenis. Yang kelima tidak memiliki hawa nafsu. Dan terakhir tidak makan dan minum. Inilah sifat-sifat malaikat yang harus kalian ketahui. Kemudian ada perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Kemudian manusia diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat makhluk gaib. Jin juga makhluk gaib. Namun manusia makhluk yang terlihat oleh mata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Jin pun ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Kemudian manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Berarti jin ini hampir sama kepada manusia. Jika memiliki sifat yang sama seperti jin, maka itulah sifatnya. Kemudian malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin bisa makan dan minum, sama seperti manusia makan dan minum. Kemudian malaikat pikirannya jernih dan lurus. Jin pikirannya berubah-ubah, sama seperti manusia pikirannya berubah-ubah. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Jin mempunyai nafsu.
manusia juga sama. Nah, inilah adalah perbedaan malaikat jin manusia. Yang paling taat kepada Allah adalah malaikat. Manusia pun juga seperti itu. Namun ada aja godaan-godaan yang selalu menghampiri manusia, seperti memiliki hawa nafsu, berpikirnya berubah-ubah. Itulah manusia yang selalu digoda oleh jin atau setan. Kemudian ada cara meyakini adanya malaikat Allah. Yang pertama, percaya kepada keberadaan malaikat. Walaupun malaikat tak nampak dalam kasat mata kita, kita harus mempercayainya, bahwasanya malaikat itu ada. Yang kedua, mempercayai nama dan jumlah malaikat. Yang ketiga, mempercayai sifat malaikat. Yang keempat, selalu rajin beribadah. Kemudian selalu berkata baik. Kemudian menghindari maksiat. Yang ketujuh, rajin menuntut ilmu. Yang terakhir, memperbanyak sedekah. Kemudian inilah yang Bapak sampaikan materi tentang beriman kepada malaikat. Kalian harus meyakini, kalian harus imani yang ada di rukun iman. Semoga bermanfaat. Pesan Bapak buat kalian, jaga kesehatan selalu di rumah, juga pola makan yang teratur, dan jaga kesehatannya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Semoga kondisi bumi ini lekas membaik dan kalian bisa beraktivitas lagi ke sekolah. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Bila fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.